Seorang hamba Tuhan dia punya prinsip yang luar biasa. Ternyata di alam semesta ini selalu kelipatan 7. Dia baru tahu juga, termasuk pohon. Saya dulu seneng pelihara binatang, ayam, burung, waduh banyak sekali ikan segala macam. Nah, saudara lihat jenis-jenis burung. Ayam itu netasnya telur 7 kali 3 kali 21 hari. Burung yang lebih kecil, unggas yang lebih kecil cuma 7 hari. Ya, yang lebih besar lagi 2 kali 7 hari. Dan terus kelipatan 7. Kehamilan binatang-binatang menyusui ternyata semua kelipatan 7. Termasuk kandungan manusia juga itu kelipatan 7. 7 itu angka sempurna. Seorang bishop dari Bali dia mengajarkan itu bagus. Begitu pula pohon-pohonan dia berkata semuanya kelipatan 7. Orang Bali punya filsafat hidup. Kalau kamu bisa pelihara pohon kelapa selama 7 tahun, maka pohon itu akan memberi kamu hidup 70 tahun. Karena kalau 7 tahun itu kita jaga pohon kelapa itu baik-baik, dari mulai tunasnya sampai umur 7 tahun, dia buah yang pertama, maka selama 70 tahun, kelapa itu akan menghasilkan buah yang sangat baik untuk kamu. Baru dia akan mulai kurang produksinya. Durian juga begitu, kelipatan 7. Semua ternyata dihitung, itu kelipatan 7. Dan itu angka Allah, angka sempurna. Wah, bersyukur kepada Tuhan. Waktu Allah itu tepat. Jelas? Nah, kalau kita mengerti waktu ini, maka hidup ini gak akan melelahkan. Semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, sekarang kita akan lebih jauh melangkah. Kalau begitu, gangguannya itu waktu yang bagaimana? Ayat 1 kita baca dulu. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saya terganggu sekali dengan ayat ini. Mengapa Tuhan memakai 2 jenis kata waktu? Yang pertama dia berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Kan bicara soal waktu juga. Lalu yang kedua, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dia memakai 2 kata, masa dan waktu. Mengapa ini yang ganggu saya? Berdoa, lihat buku-buku yang lain, lihat Alkitab terjemahan yang lain, lalu ketemu satu pengertian yang indah sekali. Yang pertama itu waktu Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Itu bagian Tuhan. Lalu yang kedua, untuk apapun di bawah langit. Nah, siapa yang hidup di bawah langit? Manusia. Kita juga punya waktu. Saudara, Mazmur juga mengatakan Mazmur 90. Kok 90? Iya 90. Dikatakan bahwa kalau kita kuat, umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80, selebihnya itu kesukaran. Angka 7 lagi di situ. Nah, semuanya ada waktunya. Nah, sekarang kita menemukan dalam Pengkhotbah 3 sudah 2 macam waktu. Yang pertama waktu Allah, yang kedua waktu manusia. Saudara, waktu manusia itu sangat terbatas. Sehari cuma diberi jatah 24 jam. Sebulan tergantung bulannya. Ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31 hari. Tergantung. Kalau seminggu semuanya sama, tetap 7 hari. Ada waktunya. Nah, sering kali manusia, termasuk saya juga, sering kali mengeluh, aduh waktu, sering kali waktu yang disalahkan. Padahal saudara, ketika Tuhan Allah menetapkan waktu untuk manusia, lalu diberi hikmat kepada berapa orang tertentu untuk menetapkan sehari 24 jam. Waktu itu mereka diberi hikmat Allah betul-betul. Sampai ada yang ngomong, kenapa kok enggak 40 jam sehari? Saudara bisa bayangkan, 24 jam aja rajin berbuat dosa, apalagi 40 jam, enggak karuan sudah manusia ini. Pernah mikir enggak itu? 24 jam kayak gini kurang ajarnya. Dikasih lebih lagi, wah sudah tambah rusak, enggak karuan. Jadi waktu mereka, para penentu waktu, saya enggak tahu abad keberapa itu bisa menghitung waktu, bahasa 24 jam, Allah memberi hikmat kepada mereka, cukup, jangan dilebihin. Sedetik aja jangan, cukup dah. Nah, ini ukuran kita, ukuran waktu manusia. Sebetulnya kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, pasti kita akan berhasil. Saudara, beri tanda Pengkhotbah 3, nanti kita kembali ke situ. Sekarang kita mari lihat Mazmur 90.
Bertahun-tahun saudara saya ini merenungkan Mazmur itu nggak ketemu jawabannya. Mengapa? Sebab dari 150 pasal kitab Mazmur, memang 90%-nya itu Mazmur Daud. Baru ada Mazmurnya Asaf, Yedutun, dan yang lain-lain. Tapi hanya ada satu Mazmur yang tulisan Musa, yaitu Mazmur 90. Aneh sekali Mazmur itu. Dan di dalam Mazmur 90, inti utamanya adalah soal waktu. Nah, itu yang mengherankan. Mengapa Tuhan mengizinkan firman yang Musa alami dalam hidupnya dan yang diambil oleh Tuhan sebagai firman Allah, hanya tulisan Musa bagian itu yang merupakan doa Musa abdi Allah. Mazmur 90 kok saya lihat mulai ayat 1-nya judul itu. Lalu ada ayat kunci yang penting, ayat 12. Itulah ayat yang luar biasa. Di sini kita perlu belajar. Nah, saudara, bertahun-tahun saya mencari jawaban. Kenapa Tuhan Engkau menuliskan ini sebagai doa Musa abdi Allah? Lalu dari seluruh pasal Mazmur 90 sampai ayat 17-nya, maka ayat kuncinya adalah ayat 12. Soal waktu. Tiba-tiba ada satu kata penting yang Tuhan dengar dari doa Musa. Pada hari tuanya Musa menyatakan penyesalan atas hidupnya yang tidak bisa menggunakan waktu Allah dengan baik. Maka itu doa ini dimasukkan dalam firman Tuhan sebagai kitab Mazmur, karena Tuhan tahu manusia harus belajar dari pengalaman Musa. Dia doa begini, salah satu doanya, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara Robert dan Lea mengubah lagu yang bagus dari ayat ini. Ajar kami Bapa. Itu satu doa yang luar biasa. Mengapa? Coba kalau itu pada akhir abad 20, cocoknya begini. Ajarilah kami menghitung uang kami sedemikian. Wah, itu luar biasa. Kan enak kalau menghitung uang. Betul enggak? Tapi kenapa doanya ini doa bilang hitung hari? Memang zaman sekarang banyak anak muda ngitung umur, saudara. 24, gaji sekian. Umur berapa kawin ini? Kapan beli rumah? Umur 30 ngumpul uang sekian. Aduh, tiap hari ngitungin umur aja hidup itu. Rugi hidup yang seperti itu. Yang Tuhan bilang jangan ngitung umur, tapi ajari kami bisa menghitung hari-hari hidup saudara. Sedemikian rupa. Nah, kata sedemikian ini dalam terjemahan lain pun saya tidak menemukan apa maksud Musa. Sedemikian yang bagaimana? Saya nggak ketemu jawaban di terjemahan yang lain. Tapi Roh Kudus memberi pengertian itu dalam hati saya. Begitu jeritan hati Musa tentang penyesalannya akan waktu Allah yang dia buang-buang dengan percuma. Saudara bayangkan, umur 80 dia baru mulai melayani Tuhan. Padahal sebetulnya waktu dia umur 40 tahun sudah bisa. Hanya saja waktu itu Musa tidak mengenal waktu Allah. Dia hanya tahu waktu yang dia punya. Cukup, aku sudah punya gelar banyak di Mesir. Dan dari kecil aku sudah diberi beban oleh Tuhan bahwa akan menyelamatkan bangsaku. Aku akan turun sekarang. Dia tidak memperhitungkan waktunya dengan waktu Allah. Dia gagal. 40 tahun pertama hilang dalam hidupnya. 40 tahun kedua hidupnya dia sekolah 160 semester, saudara. Nggak ada orang kayak Musa sekolah 160 semester. 80 tahun dia sekolah. Gelarnya nggak ada satupun perguruan tinggi dimanapun di dunia memberikan gelar, yaitu gelar dalam Bilangan 12 ayat 3. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di antara orang sedunia. Saya ini kagum gelar yang luar biasa. MBA kalah dengan Musa. Orang yang paling lembut hatinya seluruh dunia. Oh saudara, saya cari itu di Alkitab. Bagaimana Musa bisa punya gelar yang gak dimiliki oleh perguruan tinggi manapun di dunia. Ternyata gelar itu didapat setelah dia kuliah 80 semester di padang belantara. Dosennya itu kambing-kambing mertuanya. 40 tahun dia jadi gembala kambing di padang belantara.
Gak apa-apa, Tuhan suruh sekolah dia dulu di sana, sebab dia nanti akan memimpin bangsa yang besar.